Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin pemirsa TV One rahimakumullah. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan kita semua, segala ibadah kita yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita salah satu umatnya yang mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa TV One rahimakumullah, bersama saya Ustadz Ahmad Jazri dengan tema 3 hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya manusia itu ingin dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang ingin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 hal. Apabila 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yubghiduhumullahu illa jaromin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 hal. Apabila 3 hal ini ada pada diri kita, maka kita termasuk orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala al-akul, artinya orang yang banyak makan. Orang yang banyak makan ini adalah kriteria yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala benci kepada orang yang banyak makan? Karena perut kita ini diisi 1/3 untuk makanan,
1/3 untuk minuman, dan 1/3 untuk pernapasan. Seandainya perut kita isi dengan makanan yang banyak, minuman yang banyak, maka di mana pernapasannya? Oleh karena itu, Allah membenci orang-orang yang banyak makan. Pemirsa TV One rahimakumullah. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kepada orang-orang al-bakhil. Artinya orang-orang yang pelit, orang-orang yang tidak peduli dengan orang lain, orang-orang yang tidak mau mendermakan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita. Harta yang kita miliki, rizki yang kita miliki, jangan lupa bahwa di situ masih ada hak-hak saudara-saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh hambanya, "Fa'tabiru ya ulil absor." Silahkan mencari karunia Allah, silahkan mencari rizkinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, harta yang kita punya, rizki yang kita miliki, itu masih ada hak orang lain. Kita sedekahkan rizki yang kita miliki, rizki yang kita dapat, kita salurkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadaqatu tajlibur rizki. Sedekah itu akan mendatangkan rizki. Makanya tidak ada orang yang gemar bersedekah, orang yang gemar berinfak, orang yang gemar memberikan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu hartanya akan habis. Tidak ada. Akan tetapi orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu menginfakkan sebagian rizkinya di jalan Allah, maka rizkinya pun akan bertambah. Ma naqasa malun min shadaqah bal yazdad. Harta yang kita infakkan di jalan Allah, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan habis, akan tetapi akan bertambah dan bertambah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One rahimakumullah. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selalu menginvestasikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminjamkan hartanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
apabila kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita ditimpa dalam kesusahan, maka Allah pun akan hadir kepada kita. Kalau kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Rugi di dunia dan juga kita melarat di akhirat. Harta yang kita punya, kita bisa memiliki segala-galanya di dunia ini. Kita menjadi orang yang super mewah karena kita memiliki harta yang banyak. Namun harta yang banyak tidak kita gunakan, tidak kita titipkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harta itu akan percuma. Ketika kita sudah berada di dalam akhirat, kita menjadi orang-orang yang rugi. Kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat adalah orang-orang yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kaya di dunia, apapun bisa mereka miliki, dan mereka pun kaya di akhirat nanti karena harta yang mereka dapatkan di dunia diinvestasikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah orang-orang yang bahagia. Bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One rahimakumullah. Lalu yang ketiga, yang Allah murka, yang Allah benci kepada orang-orang al-mutakabbir. Allah benci kepada orang-orang yang sombong. Terkadang kita lupa sebagai manusia, kita adalah manusia, makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, makhluk yang tidak memiliki apa-apa. Yang kuat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha agung. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang kaya. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, itu semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesombongan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasanya tidak pantas apabila kita selaku manusia yang dhaif memiliki rasa sombong, karena kita tidak memiliki apa-apa. Yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memiliki jabatan, jabatan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika jabatan itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jabatan itu bisa menjadikan kita wasilah
atau jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika kita memiliki jabatan kita sombong. Jangan sampai ketika kita memiliki jabatan kita anggap orang lain lebih rendah daripada kita. Na'udzubillah. Ketika kita memiliki kelebihan harta, diberikan rizki karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai kita sombong kepada sesama karena harta jabatan bersifat sementara, dan itu pun titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang memiliki jabatan yang tinggi, ketika Allah murka dicabut kejabatannya. Berapa banyak orang kaya yang memiliki harta yang berlimpah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bersama bahwa seorang Fir'aun, apa yang dia tidak miliki? Semua dia miliki. Harta dia miliki, jabatan seorang raja. Tetapi Allah murka, Allah tidak ridho, maka dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang miskin, orang yang rendah daripada kita, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh memandang orang itu dengan sebelah mata. La tahtakir miskinan wa kun lahu mu'ina. Janganlah kalian menghina orang miskin. Janganlah kalian menghina orang yang lebih rendah dari kepadamu. Wa kun lahu mu'ina, dan jadilah kamu penolongnya. La tahtakir man dunaka falikulli syai'im maziyah. Janganlah kalian menghina orang yang lebih rendah daripadamu, karena orang yang lebih rendah daripadamu memiliki sesuatu yang engkau tidak miliki. Terkadang kita memandang manusia itu sebelah mata, padahal dalam sisi lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan-kelebihan kepada orang tersebut. Oleh karena itu, jangan sampai kita memiliki rasa sombong. Apapun yang kita miliki di dunia ini, setinggi apapun jabatan kita, sepintar apapun kita, janganlah kita sombong, karena yang sombong itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memiliki segala-galanya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Makanya kita jauhi sifat yang tiga ini, agar kita terhindar dari murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita menjauhi tiga perkara ini, maka kita akan menjadi manusia-manusia syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah, manusia yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kelak kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV One rahimakumullah. Di penghujung ceramah saya ini, saya mengajak kepada pemirsa semua, yuk sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala agar hati kita menjadi lembut, agar hati kita tidak keras, dan rasa kesombongan itu akan hilang dari tubuh kita, karena lantaran kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kalau kita selalu berzikir kepada Allah, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun, kapanpun kita berada, kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hati ini akan terasa nyaman, hati ini akan terasa tenang, karena selalu menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbula. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita yakin kita adalah manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia yang kotor, manusia yang memiliki salah dan dosa. Mudah-mudahan dengan kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita, insya Allah, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih, suci. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.